Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di Matius 1 ayat 23. Matius. Ya. Jangan di Matius. Enggak, sabar Iya, dulu. Matius. Ya. Iya. Oke. Immanuel ini adalah nama lain dari Tuhan Yesus, yang artinya adalah Allah beserta kita. Kata Yesaya Immanuel bukan. ini, ya. Saya bukan. Gimana? Ada Yesus nggak di kitab Yesaya itu nama Yesus? Kalau nama Yesus tidak ada, tapi Immanuel yang saya kutip Terima di sini. kasih. Ya. Satu pertanyaanku pun tidak pernah kau jawab. Kenapa? Ada apa dulu? Jawab dulu, ada apa dulu? Nanti saya Jadi lanjut. literatur yang saya tunjukkan ini bukan? Kenapa saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi, jadi Anda tidak jawab. Kenapa dulu? Silakan dulu. Saya kasih kesempatan. Ini bukan. Oke, tadi kan Pak Dehe membahas soal Yesus adalah utusan kan? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, benar nggak? Ya, betul saudaraku. Silakan, Anda menarasikan, silakan. Iya, saya sudah capek bernarasi. Silakan Anda membantah saja kalau mau. Kan beda dengan saya kan? Jadi apakah ketika Ya, Yesus saya mengatakan... sangat senang. Saya menghormati senang host ya. Jadi ketika kedatangan gini. Anda. Saya menghormati host. Ya, jadi ketika Pak Dehe bicara silakan bicara, dan ini bukan room saya juga. Ketika saya bicara ya Pak Dehe ya alangkah baiknya diam ya. Silakan Pak Dehe. Gantian Ya, ngomong saya katanya, Pak. juga Nanti nggak gantian lah seperti ya, Anda silakan. ngeyel. Kalau saya hormati siapapun yang jadi lawan diskusi saya. Silakan bantah Yohanes pasal 3 17. pasal 17 ayat 3. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satu ya, bukan dua-dua. Anda harus paham. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya dalam pemahaman yang saya baca ini, Yesus itu adalah utusan Allah. Allah yang mana? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. YHWH. Bagaimanapun Anda mengeluarkan dalil membantah ini satu kontainer pun, saya tidak percaya. Karena saya percaya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang yang mengaku sudah ketemu Yesus lalu hanya melalui cahaya. Silakan dibantah, saya persilakan. Oke, jadi ketika Pak Dehe buat sebuah narasi dan argumentasi sekarang, Pak Dehe ini berdiri sebagai orang Kristen apa atau sudah masuk Islam? Saya ingin tahu, biar saya tahu arahnya sampai di mana. Pak Dehe? Saya mau tanya dulu sebelum saya Nggak, jawab. biar enak nih Pak Dehe, biar Iya, enak. Kita saya diskusi saling jujur. Kamu bertanya, saya juga bertanya, boleh kan? Ya boleh, saya tidak Nah. pernah takut ditanya. Maksudnya ketika saya bernarasi, saya Anda, tahu Pak Dehe umur ini Anda sebagai apa, berapa Kristen atau sekarang? bukan. Umur Anda berapa? Hanya umur yang saya tanya. Umur saya 33 tahun. Pak Dehe Oke. sebagai Kristen atau bukan? Ya, saya jawab. Saya adalah pengikut Yesus. Sebelum Anda lahir, saya adalah sudah ke gereja. Ya, saya pengikut Oke. Yesus yang sejati. Bahkan sebelum saya lahir sudah dibawa ke gereja, sudah Kristen saya. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi Pak Dehe pengikut Yesus yang lain atau Kristus yang lain. Ya, kenapa saya mengatakan Pak Dehe? Jangan potong omongan saya dong. Sebentar, Pak Ustadz, saya tolong dong jawab. Pak Ustadz. Saya pengikut Yesus Ya, yang iya, saya ya udah. baca di Ya, dalam silakan. Jangan potong dong. Yohanes
17 Kenapa belum apa-apa udah kayak ayat gini, so? Pak 3. Ustadz, tolong dong Pak Ustadz. Saya menghormati Alah. Pak Ustadz. Iya, saya jelaskan dulu. Ya jangan potong omongan saya. Jangan potong Anda omongan saya, kan boleh? mengatakan bahwa apakah Anda pengikut Bisa diskusi, Yesus Pak. yang lain. Makanya Pak, saya bisa jawab, diskusi. saya adalah pengikut Yesus Ya, yang bisa diskusi, Pak. Giliran saya bicara, 17 boleh? ayat 3, silakan. Ya, jangan potong. Saya nggak Tenang aja. panik, teman. Bahkan 5 Jadi gini, ya, oke. Kulawan. Yes, ya, diam. Ya, jadi gini Pak Dehe. Orang Kristen sejati dia akan memahami dengan baik. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, saya percaya Yesus adalah utusan. Ya, dalam konteks kristologi, kalau dia belajar kristologi dengan baik, dia akan memahami siapa Kristus. Kristus inkarnasi setelah inkarnasi dan juga prainkarnasi Kristus atau Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya. Sekarang Pak Dehe membuat sebuah aturan, ya, membaca sebuah dalil dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya bukakan Yohanes 17:3. Gedein Pak Ustadz. Boleh Kak? Boleh toh. Ya. Ini Pak Dehe membaca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan pertama atau ide pokok dari pertanyaan pertama adalah siapa Allah yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Allah yang benar kita perhatikan di ayat 5 yang disebut sebagai Bapa. Ya, dan kita perhatikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi berbicara tentang ini ya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di ayat yang kelima bahwa Yesus dikatakan sebagai utusan tetapi sudah ada sebelum dunia ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya. Coba saya tanya balik. Nabi Muhammad adalah utusan. Tetapi apakah Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Nabi Musa adalah utusan. Tetapi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, apakah Nabi Musa sudah ada sebelum dunia ada? Ya, di ayat yang kelimanya itu loh. Ya, sekarang ketika Pak Dehe mengatakan Yesus adalah utusan, di situ dia mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Pertanyaan saya kepada Dehe, siapakah dia? Jikalau dia hanya sebatas utusan seperti pada umumnya para nabi, pertanyaan saya, di mana eksistensi dari Nabi Musa sebelum dia dilahirkan? Di mana, kalau pertanyaan saya, di mana eksistensi Muhammad kalau dia sama-sama utusan sama seperti Yesus? Di mana eksistensi dan pekerjaan Nabi Muhammad sebelum dia dilahirkan? Saya bisa membuktikan eksistensi dari Kristus Ngapain sebelum dunia nyerempet ada. RK? Nggak perlu nyerempet. Santai lah Pak Ustadz. Ini namanya Iya, kita bahas. diskusi. Iya, nggak perlu nyerempet gitu. Kalem, ya. Jadi gini, Pak Dehe, ini berhubungan dengan pernyataan Yesus Kristus. Ya, Pak Dehe mengatakan, Pak Dehe jangan potong, jangan potong. Saya bicara Jangan potong, kalem, jangan tantrum Pak Dehe. Tenang. Saya bicara, Anda sudah 3 menit. Anda menggonggong terus. Ya tenang. Tadi saya Ya, tenang. bicara 1 menit. Kau tuh Yesus Gini. mengatakan, RK sama Pak Dehe sebentar. Apa perlu saya kasih timer? Iya, 1 menit aja Pak Ustaz, 1 menit. oke boleh. Silakan. Iya, ngapain panjang banget? 3 menit, penjelasan. 3 menit lah Pak Dehe, 3 menit. Ya. 2 menit. Jauh tuh Pak Ustaz, ngantuk saya nanti. Oh, ngantuk ya, baik. Iya, 1 menit. oh tadi kan mutar-mutar. Tuh, Nggak usah jalannya. panjang kawan. Pak Dehe juga Oke. saya kasih 1 menit nanti. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, tolong jelaskan sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dan itu saling bergantungan dengan perkataan Yesus, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, silakan Anda buktikan. Ya, kalau Yesus hanya sebatas utusan seperti nabi lain, silakan. RK, giliranmu malam ini. Ini malam ini giliran kekalahanmu kawan ya. Jadi tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Lalu Anda kenapa mutar-mutar terus menyinggung Nabi Musa, Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yesus. Nggak usah kemana-mana. Saya lagi katakan kepadamu bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya ada dalil satu lagi kalau Anda mau. Yohanes 20 ayat 17.
kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 1 menit tuh. Lihat-lihat juga waktunya Pak Dehe. Baik, terima kasih. RK 1 menit juga. Oke. Enggak, saya kasih dia 3 menit Pak Ustaz, karena dia Oh, 3 pintar. menit. Gak usah sombong, gak usah Baik. sombong. Pakai Ya, dalil jadi aja, gini, Ustaz. kawan. Pakai dalil, Oke, nggak usah ngarang-ngarang. tenang. Kamu tidak bisa membantah argumentasi saya dan pertanyaan saya kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada di dalam Yohanes 17 ayat 5. Lalu Anda melari ke dalam Yohanes 20 ayat 17. Gampang sekali saya menjawab itu. Gedein Pak Ustaz. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, makanya saya bilang baca Alkitab itu konteks. Di ayat 16 kata Yesus kepada Maria. Ya, jadi ada percakapan Yesus dengan Maria Magdalena berpaling kepada mereka. Dia bilang Rabuni kata Maria kepada Yesus. Ayat 17. Makanya lihat di sini Pak Dehe, ya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku. Lihat ini, ada konjungsi nggak di sini? Ngerti konjungsi nggak Pak Dehe? Ya, ini ada dan. Ya, jadi Bapakku, relasi antara dia dengan Bapa, yaitu Bapa dan Putra, itu Bapa dan firman-Nya, dan relasi, lihat, dan Bapamu. Relasi antara Maria Magdalena dengan ini Maria dengan Sang Bapa. Jadi relasi antara Yesus dengan Sang Bapa itu sebagai relasi kekal 1 Yohanes 4 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan bahwa Sang Bapa memanggil Sang Anak sebagai sebutan Allah. Ya. 1 Yohanes 4:8, Allah itu kasih. Ya. Gini Pak Dehe, kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab Yohanes 20 ayat 17. Relasi ya, jadi ada konjungsi yang berbeda antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Makanya Sang Bapa pun mengakui dalam Ibrani 1 ayat 8 bahwa dia adalah anak, Sang Anak adalah Allah. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Dehe, di dalam Yohanes 17 ayat 5, Pak Dehe sendiri yang membawa dalil itu. Ya, bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Apakah utusan yang seperti general, hal general? Tolong dijawab dan dibantah pertanyaan saya. Dalil yang Anda bawakan sendiri. Ya. Makanya saya anggap Anda adalah pengikut Yesus yang lain atau pengikut Kristus yang lain yang sudah dianatema dan sudah dibidatkan. Ya. Jadi tolong jawab Pak Dehe, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya, dijawab itu. Jangan malu-maluin, jangan kabur buat pertanyaan, dijawab tapi dikasih pertanyaan nggak mau jawab. Ya, harus dong gitu kan. Silakan saya kembalikan 88 detik buat dia juga nggak apa-apa. Tambahin. Ya. Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, lalu Anda lari-lari ke ayat 5. Memang Yesus tidak pernah ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus baru ada lahir ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Anda harus paham itu. Ya, ada di Matius, ada di Lukas bahwa Yesus itu baru lahir. Itu hanya omong-omong kamu itu. Ya. Bahwa Yesus lahir sebelum ada dunia. Lalu di mana Yesus ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian? Di mana? Saya coba tanya kamu, di mana Yesus? Tidak ada kata Yesus dari Kejadian sampai kepada Maliakhi. Nggak ada cerita Yesus di situ. Lalu kau mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Mana ada itu? Nggak ada. Tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai Maliakhi. Ya,
Itu hanya asumsi, hanya perkataan-perkataan Alkitab ini. Jadi tidak ada dia di sana, tidak ada dikatakan Yesus sudah ada. Tetapi ketika Matius, Lukas, Yohanes, Markus, di situ baru lahir Yesus. Silakan. Mana di dalam perjanjian lama Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada? Silakan, di mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Itu aja. Iya, silakan. Di mana ayatnya? Silakan beritahu ke saya. Baik. Ya, jadi gini Pak De, makanya saya bilang kalau mau jadi Kristen itu belajar yang benar gitu kan. Kenapa saya bilang belajar yang benar? Ya, makanya kau memahami kristologi dengan baik. Tadi saya sudah buat dalam sebuah latar belakang bahwa Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, saya akan buktikan. Praeksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau, ketika bicara kristologi, dia memiliki 3 gelar jabatan. Ya, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Tetapi utusan yang berbeda dengan utusan lain. Makanya di Yohanes 17 ayat 5, dia sudah ada sebelum dunia ada. Selaras dengan perkataan dia, ya, bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Penggunaan kata yang dipakai di situ, coba buka cek bahasa Yunani, itu menggunakan kata genestai. Genestai itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata was. Itu bentuk to be lampau. Artinya, pekerjaan Kristus dalam kekekalan masa lampau, poin pertama, dalam nubuatannya. Poin kedua, dalam eksistensinya. Nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu nubuatan tentang Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 53. Sekarang tentang pekerjaannya, apakah dia sudah ada sebelum dunia ada? Nubuatannya saya sudah kasih ayat-ayatnya. Nih, perhatikan di sini ada eksistensi pribadi kedua. Kita perhatikan dulu Kejadian 16. Di sini ayat yang ke ini mengatakan apa? Selanjutnya kata malaikat Tuhan, ini teofani Allah atau sosok ilahi, ya. Malaikat Allah ini dipanggil Hagar sebagai apa? Ayat ke-13. Sebagai El Roi, artinya Allah melihatku. Begitu pula malaikat Tuhan ini, ya. Di dalam Kejadian 31 ayat 11, malaikat Tuhan ini dipanggil Yakub sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Nah, itulah eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sudah saya buktikan. Kalau Anda tidak menerima bantahan dari saya, data dari saya, tolong Anda tunjukkan data yang bisa literasi yang pas. Ya, jangan Anda hanya modal narasi tetapi tidak menunjukkan data, Pak Dehe. Makanya pelajari kristologi dengan baik dan benar. Barulah kamu disebut Kristen. Saya anggap kamu sebagai pengikut Kristus yang lain. Ya, Pak Dehe ya. Jadi tolong bantah. Saya sudah kasih data eksistensi Kristus dalam pekerjaannya dan juga dalam nubuatannya. 2 data saya tunjukkan. Ya. Bantah data saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data tentang eksistensi Kristus, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu Mesias. Saya bisa tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Bantah dulu data saya. Argumentasi saya dibantah dulu. Jangan ngomong tanpa data, itu masalah. Ya, silakan Pak Dehe, saya kembalikan. Saya akan tunjukkan data habis ini. Iya, saya tanya kepada Anda, di mana disebutkan Yesus di dalam perjanjian lama? Dari Kejadian sampai kepada yang terakhir Anda tidak bisa menjawab, ya. Anda hanya mengeluarkan data-data tetapi tidak disebutkan Yesus di sana, ya. Saya juga bisa ngomong begini, begono, begitu, tapi tidak ada dalilnya. Anda menyampaikan dalil itu dari Kejadian sampai ke Maleakhi. Anda hanya menyebutkan Yesaya, tetapi nama Yesus tidak ada di sana. Anda mengatakan lagi tadi di Kejadian tidak ada nama Yesus di sana, kawan. Tidak ada. Anda hanya memberikan ayat-ayat yang berkaitan, tetapi nama Yesus tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Sampai kiamat pun kau muter-muter di dalam Alkitab, tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai kepada Maleakhi.
Coba keluarkan dalilnya. Baik, baik. Keluarkan dalilnya di mana Yesus, di mana di dalam Kejadian sampai Maleakhi dikatakan nama Yesus di sana. Sampai kiamat pun kamu tidak menemukan. Tidak pernah ada nama Yesus di sana. Silakan. Ya, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias. Sampai kiamat tidak pernah Anda menemukan nama Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi. Tidak pernah Anda menemukan nama Yesus di sana. Saya lompat dari Monas, terjun bebas ke bawah, jika satu ayat pun disebutkan nama Yesus di sana. Silakan. Pak Dehe, sebelum saya menjawab, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias? Pak Dehe, saya ingin tanya dulu sebelum saya menjawab. Pak Dehe mengaku Yesus sebagai Mesias? Keluarkan dalilnya di mana. Ya, saya tanya dulu. Ayat pun, Baik, satu saya ayat paham. pun dari Kejadian sampai Maleakhi saya terjun dari Baik. Monas taruhannya. Silakan. Siap. Makanya sebelum saya jawab, saya tanya, Pak Dehe mengaku Yesus sebagai Mesias? Yesus yang saya bicara bukan Mesias. Yesus, silakan. Iya, Yesus itu Mesias atau bukan? Silakan dibantah omongan saya. Enggak, Silakan. jawab dulu, ya atau tidak? Ku pakai kacamata dulu ya. Silakan dibantah. Enggak, Ya saya udah, tanya, pakai ya atau kacamata tidak? juga. Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan keluarkan dalilnya. Iya, saya akan keluarkan, saya akan bantah. Tetapi saya ingin tanya Sampai dulu, Maleakhi. Yesus sebagai Mesias atau Di bukan? mana disebutkan Yesus di sana? Jika ada satu Iya, kata pun, saya akan bantah saya nih, Pak De. terjun dari Monas. Bebas. Baik, gak apa-apa. Sekarang saya tanya, Anda mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Bukan giliranmu bertanya, giliranmu Enggak, kenapa menjawab. takut? Jawab ya atau tidak. Anda mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan jawab, silakan. Saya tunggu. Enggak, jawab ya atau tidak. Saya tinggal butuh aja jawaban ya atau jawab tidak. pertanyaan saya. Kenapa tidak berani menjawab ini, Pak Dehe? Jawab dulu pertanyaan Iya, saya akan jawab. Saya ingin dulu tanya Anda, pertanyaan apakah saya. Anda mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Ya atau tidak? Saya mute saya, silakan jawab. Saya dengar. Tidak mau jawab, teman-teman. Ya, kalau orang Kristen yang sejati, Dehe ini mengaku dia adalah Kristen. Ya, teman-teman ya. Tetapi ketika saya bertanya, apakah kamu mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Kalau orang Kristen yang sejati, dia akan bilang, ya, saya mengakui Yesus sebagai Mesias. Saya mengakui Yesus sebagai Kristus. Karena Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Dehe bukan Kristen. Jadi teman-teman 20.000 orang, jangan pernah percaya si Dehe ini adalah Kristen. Karena dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya. Apakah Sekarang Anda pertanyaan saya. mengerti yang namanya Jangan potong, diurapi? jangan potong. Saya tanya, apakah Anda ngomong saya diam. mengerti yang dikatakan diurapi? Iya, Pak Dehe, saya Pak Dehe. jangan potong. Pak Dehe, Waktu dia, tolong Pak jangan Dehe, dipotong. biarin. Ya, etika itu ada. Ya, kalau saya ditanya Yesus sebagai Mesias, saya bilang ya, Yesus sebagai Mesias. Literaturnya ada nggak? Ada literatur saya. Perhatikan ini Pak Dehe. Bisa bahasa Ibrani nggak Pak Dehe? Ya, ini Kejadian 3 ayat 15 Pak Dehe. Perhatikan. Kalau dikasih data itu dengar. Lihat sini Pak Dehe. Dikasih data itu lihat. Hormati. Ya, ini kamu nggak ada ilmunya Dehe. Ini Kejadian 13. Ini baca ini dia bilang apa nih? Malka ini disebutkan sebagai apa? Mesiha. Jadi Kristus sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nih, Dehe, bisa baca nggak? Oh, nggak bisa baca. Ya, maaf, dia nggak bisa baca teman. Kenapa? Ya, makanya dia tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias. Kemudian Yesus bukan dikatakan sebagai Mesias saja, Yesus juga dikatakan sebagai apa? Sebagai Immanuel. Jadi Dehe ini kalau ngaku Kristen jangan percaya, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan terlahir. Dikatakan sebagai apa? Immanuel.
Immanuel ini artinya apa? Allah beserta kita. Di mana? Matius 1 ayat 23. Anak itu dikatakan Immanuel. Allah beserta kita. Ya, saya akan tunjukkan satu persatu datanya. Ya. Tetapi DH kau bantah dulu data saya. Saya sudah bantah data kamu, argumentasi kamu. Yesus sebagai Mesias, Mesias ada dinubuatkan Kejadian 3 ayat 15. Ada kata Mesias di situ. Bantah data saya, bantah literatur saya. Kalau Anda tidak bisa bantah literatur saya, gak usah framing, bilang RK gak jawab pertanyaan saya. Gua jawab kok itu. Jadi deh, kau bukan Kristen. 20.000 orang. Dia bukan Kristen karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Clear. Ya, clear itu. Silakan, kembalikan, bantah data saya. Mute-mu, gak usah tegang. Pak, Mic-mu. mute-nya. Ya. Saya tidak tegang karena kenapa? Apa yang kusampaikan adalah perkataan Yesus. Bukan seperti Anda ngarang. Kenapa saya katakan ngarang? Anda mengatakan tadi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ternyata Anda tidak bisa memberikan satu dalil pun bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia di Kejadian sampai Maleakhi. Ternyata Anda hanya punya ilmu doktrin, mengimanin saja bro, ngarang. Mengerti ngarang? Tadi saya tantang Anda jika ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Maleakhi, saya terjun bebas dari Monas. Rupa-rupanya Anda tidak bisa mengeluarkan dalil. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ada sebelum dijadikan dunia. Lalu saya tanya, di mana itu di dalam Alkitab? Di dalam Kejadian sampai Maleakhi. Kenapa tidak disebutkan Yesus? Lalu Anda mengeluarkan dalil yang lain yang tidak masuk akal. Anda pendusta, Anda pengikut Yesus tapi Anda sesat. Ya, Anda sesat. Ya, ajaranmu tidak baik, tidak perlu dicontohkan. Kalau ajaran saya sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai yang disampaikan Yesus. Coba lagi ingat kata saya, keluarkan dalilnya satu kata pun. Dari Kejadian sampai kepada Maleakhi, Yesus disebutkan. Karena Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Rupa-rupanya kita baca di Perjanjian baru ada namanya Yesus. Silakan dibantah, silakan keluarkan dalilnya. Oke. Masih ada waktu, Jadi deh, Pak? kamu masih ada waktu. Jangan nanti saya ngomong kamu potong. Masih ada waktu tuh. Pakai aja. Iya, silakan dijawab di mana udah, Yesus. Ustadz kasih ke gua apa Ustadz? Dia nggak ngomong Ya, silakan, lagi tuh. silakan Udah. jawab. Dehe, kau bilang tunjukkan data. Ini bukan data, Dehe. Hah? Ini bukan data. Kejadian 3 ayat 15 ini bukan data, Dehe. Hah? Saya dari tadi tunjukkan literatur loh. Ini bukan data, Dehe. Kamu dari tadi nggak pernah nunjukkan literatur kamu loh. Literatur itu dibantah dengan literatur. Data itu dibantah dengan data. Kau bilang bukan data, ini bukan data. Ini bukan literatur. Deh. Hah? Lihat sini, jangan tunduk. Kalau dibicara, guru lagi tunjuk di sini, itu lihat sini, lihat ke layar. Kalau guru lagi nunjuk, lagi ngajarin, itu lihat ke sini. Ini apa bacanya nih, Dehe? Ini Kejadian 3:15 ini baca apa nih, Dehe? Coba baca apa nih? Kejadian 3:15 baca apa nih? Ini Sefaria nih. Data resmi. Coba baca ini apa, Dehe? Ya, saya baca. Jangan ya. tunduk. Saya baca. Anda menyuruh Ini saya baca yang saya depan gua, baca yang depan saya, baca yang depan saya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana kata Yesus di sana? Ini apa? Ini Targum Jonathan. Nggak ada. Literatur. Coba kamu Di baca ini mana apa? kata Yesus di sana? Oke, karena bahasa Ibrani dia nggak bisa. Perhatikan ini. Di sini Kejadian 3:15 Targum Jonathan dia bilang apa? King apa? King Mesia. Raja Mesia. Makanya saya tanya kepada kau deh, apakah kamu mengakui ya Yesus sebagai Mesias? Kamu saja yang mengaku diri sebagai Kristen, tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, berarti kau bukan Kristen. Ya, itu literatur, bantah literatur saya. Jangan kamu hanya ngomong asumsi tapi nggak ada literatur. Diskusi akademis itu pakai literatur deh. Ya. Tunjukkan literaturmu. Literatur dibantah dengan literatur. Itu standar dalam argumentasi dan dalam dunia debat deh. Makanya saya tanya kau sekali lagi deh. Apakah kau mengaku Yesus sebagai Mesias? Coba buka mic-mu, ya atau tidak? Tadi kau sambung ngomongan saya. Coba buka mic-mu deh. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Jawab, nanti ku jawab sesuai dalil. Nanti ku jawab. Sekarang kau mengaku Jawab Yesus nanti. sebagai Mesias atau ya atau tidak? Nanti ku jawab. Nanti kau Ya, tanya. saya minta di sekarang. akhir- Kau mengaku Yesus di sebagai akhirnya. Mesias atau Saya tidak? jawab nanti. Saya jawab nanti. Sekarang. Ya, tinggal bilang ya atau tidak. Kau sudah selesai giliranmu, saya jawab. Saya jawab. Ya atau tidak. Saya jawab. Jangan Anda Berarti mengaku kau saya. penipu. Saya pakai dalil. Kau penipu. Ya, selesai. Oke, silakan Pak Dehe. Jawab. Yesus Mesias atau bukan? Jawab. Aku senang kalau orang-orang berilmu sebenarnya diskusi kepada saya. Kenapa? Saya bisa ambil ilmunya. Ternyata si RK ini, betul kata teman-teman, dia ngarang, panik. Dia memberi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, saya masih ingat. Di mana di dalam Alkitab Kejadian sampai Maleakhi di mana disebutkan nama Yesus. Lalu dia mengeluarkan dalil Kejadian 3 ayat 15. Ku baca ulang biar Anda pintar kawan ya. Kejadian Assalamualaikum dulu dong, 3 Bang ayat Dehe. 15. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Biarin saya mereka, lanjut Bud. Kita sama nyimak. Dehe, saya ngasih tahu RK ini hafalan Ustadz. Dia bukan bisa baca tapi hafalan. Saksinya Nandar itu. Oke. Lanjut, Oke, lanjut. Naik framing orang. Bunda udah diam. kenapa? Lanjut, lanjut. Naik framing ah. Lanjut. Ya, Kita aja ya. lo kagak ada ilmu, diam aja. Baik Bang RK ya, saya jawab sesuai dalil perkataanmu. Tapi saya baca pertanyaan saya tadi, apakah ada di dalam Alkitab Kejadian sampai ke Maleakhi nama Yesus? Ternyata engkau jawab Kejadian 3:15. Dengar ya penontonnya, siapa yang pintar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waduh saudara-saudara, ternyata RK ini tidak punya ilmu sama sekali. Tidak punya ilmu secuil pun nggak ada. Satu yang ku jawab, satu yang kutanya, satu yang dia jawab teman-teman. Dia ngarang, betul ngarang. Lalu dia mengatakan tadi, bertanya kepada saya, apakah Dehe percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Saya jawab pakai dalil. Pakai dalil aku kawan, bukan ngarang. Yohanes Mesias. Pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias? Dijawab dulu itu. Ya, saya jawab Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, itu kata Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya Yesus hanyalah utusan.
Ya, saya ajarin kamu malam Baik. ini, RK. Mungkin Baik. selama ini kamu guru, tetapi ketemu waktu habis. gurunya di atas guru-guru Waktumu habis pendeta. Saya ajarkan kamu. Siap. Gak usah framing, diam. Gedein, Pak Ustadz. Jadi gini, Pak Dehe. Kamu tidak jawab pertanyaan saya loh. Kamu mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Tidak kau jawab. Cukup bilang ya atau tidak. Itu pun susah kali kau jawab. Susah kali pun kau menjawab Yesus Mesias atau tidak. Kalau kau bilang tidak, berarti kau bukan Kristen. Kalau kau bilang ya, berarti Kejadian 3 ayat 15 merujuk pada Yesus. Kau takut menjawab itu. Kenapa? Kau bukan Kristen. Kau menyamar. Jangan abu-abu, bro. Jangan abu-abu. Diskusi itu harus ini. Saya sebagai Kristen, saya bukan Kristen. Nah gitu. Itu jelas ya. Nah kemudian, Pak Dehe, pertanyaan saya, kamu membawa dalil Yohanes 5 ayat 37, Bapak mengutus aku. Saya percaya Yesus adalah utusan. Dalam konteks kristologi. Tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya. Garis bawahi huruf besar. Ya. Rupanya pun tidak kau lihat. Kalau kau sebagai Islam, saya tanya kau Dehe. Di dalam surat Toha, Nabi Musa bisa mendengar suara Allah. Kalau kau sebagai Kristen, saya tanya kau Dehe. Suaranya tidak bisa didengar, tetapi Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai. Bagaimana itu kau menjawab? Hanya orang Kristen yang memahami kristologi dengan baik dan benar baru bisa menjawab itu. Dehe, kalau kau sebagai Islam, kau jawab pertanyaan saya. Suaranya tidak bisa dilihat, itu esensi Allah yang transenden. Esensi Allah yang transenden itu suaranya tidak bisa didengar. Tetapi kau harus memahami Allah yang imanen. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya, yang berada di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menyatakannya. Jadi Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Kalau kau mengatakan kau itu Islam, jujur aja. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Jawab aja. Ya, banyak orang kayak begitu. Ya, tetapi kalau Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, berarti kau bukan Kristen. Fix. 25.000 orang saya katakan kepada teman-teman. Dehe bukan Kristen, dia nyamar. Ya. Sekarang gini Dehe. Ya. Kalau firman Yohanes 5 ayat 35, bagaimana pertanyaan saya? Ini kita adu nih. Kalau suaranya tidak bisa didengar, kenapa Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai? Kenapa Adam bisa mendengar suara Allah ketika dia di taman itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mereka mendengar langkah kaki Allah yang ada di taman itu dalam kitab Kejadian. Bagaimana kau menjawab itu? Jangan kemana-mana. Ya, kau bilang saya nggak ada ilmu, kau yang nggak ada ilmu. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Musa di atas gunung Sinai, Adam di taman itu mendengar suara langkah kaki Allah, dan juga tentang Yesus itu Mesias atau bukan. 3 pertanyaan saya tolong kau jawab, jangan kau framing. Silakan, jangan bengong. Jangan bengong. Giliran waktu kau deh. Jangan bengong. Iya, Anda mengatakan punya ilmu, tapi ternyata tidak bisa menjawab. Literaturmu, tunjukkan literaturmu. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi, di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Anda tidak bisa menjawab. Anda hanya pintar berasumsi, bro. Malam ini kesempatan saya untuk mengalahkan Anda. Selama ini Anda berasumsi bahwa kamulah yang paling hebat. Tetapi saya katakan kepadamu, kamu belum seberapa ilmunya. Karena kamu tidak bisa membuktikan di mana di dalam Kejadian sampai kepada Maleakhi, di mana dikatakan bahwa
Yesus disebutkan di sana? Anda tidak bisa menjawab. Kedua, Anda tadi menarasikan Yohanes, ya saya cari dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda keliru besar di situ. Ya. Kenapa saya katakan keliru? Kamu mengatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Yohanes bahwa sampaikan Yohanes, firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman? Anda ngaco, bro. Itu adalah hanya sebuah pikiran Yohanes. Tidak ada di dalam Alkitab satu kata pun bahwa Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 ini, pada mulanya adalah firman. Tidak ada. Tidak pernah ada Allah bertemu dengan Yohanes. Anda harus paham itu. Jangan kau menyesatkan umat RK, ya. Jangan kau bodoh-bodohin umat. Jangan demi uang kau bodohin umat. Kau katakan bahwa Allah yang mengatakan itu. Tidak ada satu detik pun Allah berfirman kepada Yohanes untuk menulis ayat 1 ini. Tidak ada. Kalau ada, keluarkan dalilnya. Saya tunggu Anda. Silakan. Udah. Cukup, masih ada waktu tuh, Pak. Cukup, masih ada waktu loh itu. Nanti potong. Ya, ya, silakan keluarkan dalilnya di mana Allah bertemu dengan Yohanes sehingga Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan jelaskan. Udah, itu aja. Oke, Pak Ustadz. Ganti waktu saya. Udah nggak mau dia bicara. Hanya segitu doang narasinya. Ini Pak Dehe. Ya. Makanya baca Alkitab itu dengan baik dan benar. Biar nggak jadi ngaco. Ya. Kamu nggak jawab 3 pertanyaan saya. Kamu bawa Yohanes pasal 5. Ya. Allah itu suaranya tidak didengar. Saya sudah menjawab itu esensi Allah yang transenden. Kalau esensi Allah yang transenden, yang suaranya tidak bisa didengar, pertanyaan saya, bagaimana Adam mendengar langkah kaki Allah di dalam taman itu? Kalau kamu sebagai Kristen bisa jawab itu, tapi nyatanya kau bukan Kristen. Bagaimana Musa di atas Gunung Sinai bisa mendengar suara Allah? Hanya orang Kristen yang memahami Kristologi yang bisa memahami itu. Pribadi kedua, atau wujud teofani Allah, sosok ilahi, itu saya tunjukkan data di awal tadi. Ya. Kemudian sekarang kau nggak bisa jawab pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias atau bukan, kau tidak jawab. Ini udah KO, kalau debat akademis dimanapun kamu udah KO ini. Ya, lalu kau lari ke dalam Yohanes 1 ayat 1, kau bilang apa? Di situ di mana kata Yohanes, makanya memahami kanonisasi Alkitab dengan baik. Ya, di mana firman Allah dinyatakan dalam sejarah hidup manusia dan bahasa manusia. Saya punya dalilnya. Ya. Saya punya buku dan literaturnya. Ya, Allah menyatakan diri kepada manusia lewat bahasa manusia dan sejarah hidup manusia. Ya, lalu ada kanonisasi Alkitab di mana Allah, ilah ma'ala itu, ya, ilah ma'ala itu disampaikan kepada para nabi, tetapi juga lewat sejarah. Ya. Ada pernyataan dalam kitab Yohanes dan disaksikan oleh para rasul. Ketika Thomas mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Allah. Itu perkataan Thomas, dalil yang tidak bisa kau bantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah sekarang, ketika kau bertanya, apakah Yesus utusan? Saya udah iyakan, Yesus adalah utusan dalam konteks kristologi. Tetapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Iya kan? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Sekarang, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Pertanyaanmu saya jawab semua nih. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku sebagai sang firman, sang sabda, keluar dan datang dari Allah. Artinya firman itu keluar dari sang Bapa. Makanya di dalam Yohanes pasal 5 pun dia mengatakan apa? Bapa bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Bapa menciptakan, aku pun menciptakan. Ibrani 1 ayat 8 dia mengatakan apa? Sang Bapa mengatakan bahwa sang anak adalah Allah. Sang anak mengakui sang Bapa adalah Allah. Sang Bapa pun mengakui sang anak adalah Allah.
Ini relasi kasih 1 Yohanes 4 ayat 8 yang tak terputus. Relasi kasih yang tak terbatas. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Jangan kau kabur. Jawab 3 pertanyaan saya. Silakan. Data deh, literatur. Aduh, Bang RK. Ternyata Anda pintar ngarang. Saya yakin waktu sekolah Anda ini adalah juara 1 ngarang. Kenapa saya katakan demikian? Anda dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, Bang RK. Hanya 2, dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, tidak pernah lebih. Anda bernarasi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu saya tanya, di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi? Anda tidak pernah menjawab. Anda ini hanya pintar ngarang. Saya malas kalau Anda hanya pintar ngarang. Lalu Anda kencang-kencang lagi mengatakan bahwa saya tidak pintar. Saya pintar daripada Anda. Saya bertanya sesuai dalil. Saya berkata sesuai dalil. Lalu tadi Anda mengeluarkan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Lalu saya bertanya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sehingga di Yohanes menulis, Anda ngawur lagi, Anda mutar-mutar lagi. Ya, hanya 2 pertanyaanku, sampai kelar nih hanya 2. Kau jawab dulu. Kalau Anda sudah menjawab 2 pertanyaanku, saya tingkatkan jadi 3 nanti. Saya belum menambahkan pertanyaan sebelum Anda jawab. Tadi Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pertanyaan saya, Yohanes, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sederhana pertanyaan saya. Silakan dijawab. Jangan Anda kemana-mana dulu. Ini aja kita bahas dulu. Selesaikan. Jangan ngarang ya. Mungkin Anda adalah juara 1 dalam mengarang, tetapi di sini jawab dengan dalil. Silakan, silakan. Udah. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan DH ini adalah mualaf. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa DH ini adalah mualaf. Diam. Tidak. Ya. Udah, tenang. Saya mengambil kesimpulan DH ini mualaf. Ya, tetapi dia tidak mau menunjukkan. Kalau DH mengatakan Yesus adalah Mesias, ya, berarti data saya, kau bilang saya tidak tunjukkan data kan? Kalau DH mengaku Yesus adalah Mesias, maka data ini sudah jelas. Ini apa nih? Ini Sefaria nih. Literatur. Kalau DH tidak mengakui Yesus, kalau DH mengaku Yesus sebagai Mesias, maka data ini clear. Kejadian 3:15 adalah nubuatan untuk Mesias, untuk Kristus. Ini data. Ini bahasa Inggrisnya. The King Messiah. Ini ada. Masalahnya apa teman-teman? Persoalan sekarang, dan memang saya katakan bahwa selesai. Karena DH tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, berarti dia bukan Kristen. Omon-omon kau DH. Kau bilang saya nggak ada data. Dari tadi, dari awal debat sampai sekarang DH. 1 literatur pun kau tunjukkan ke saya DH. Nggak ada. Ya, 1 literatur pun nggak ada kau bawa data ke saya dalam diskusi ini. Ya, berarti saya ambil kesimpulan kau adalah mualaf. Dan kau sekarang adalah Kristen, adalah Islam. Iya, teman-teman nggak usah percayain dia adalah Islam, ya. Jadi nggak usah percaya ya. Kemudian kedua, jadi jangan omon-omon lah deh ya. Ya, jangan terlalu revo-revo kau. Ya, kau terlalu revo-revo, terlalu sembarang-sembarang ya. Hanya ingin ini. Kemudian deh, 3 pertanyaan saya tekankan lagi. Kau bawa Yohanes 5 ayat 35 kan? Esensi Allah suaranya tidak terlihat. Kau nggak jawab pertanyaan saya. Saya bilang apa?
Kalau suara Allah tidak bisa didengar, lantas bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai? Kenapa kau tidak jawab? Kalau kau bilang kau jago kekristenan tadi, jago Alkitab, jago Bibel. Mana? Kerucuk-kerucuk kayak gini. Kalau esensi Allah suaranya tidak didengar, kenapa Adam bisa mendengar langkah kaki Allah ketika dia jatuh ke dalam dosa? Kau rewo-rewo, kau deh, kau tipu-tipu, stop tipu-tipu, omon-omon. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya jawab dengan literatur. Di mana eksistensi dari Yesus? Saya jawab eksistensi dalam nubuatan, dalam pekerjaannya. Hagar memanggil Allah dengan sebutan El Roi. Saya jawab data saya, literatur saya. Tapi 3 pertanyaan saya. Kalau kau mengaku Yesus sebagai Mesias, maka Kejadian 3 ayat 15 dalam Sefaria itu clear. Tapi masalahnya, persoalannya kau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen macam apa yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias? Silakan kembali. Takut ya mengakui kamu sebagai Islam? Takut saya tanya iman Islam kamu ya? Bang RK, Kamu takut ya saya tanya iman Islam kamu ya? Satu pertanyaanku pun tidak pernah kau jawab. Kenapa? Ada apa dulu? Jawab dulu, ada apa dulu? Nanti saya Jadi lanjut. literatur yang saya tunjukkan ini bukan? Kenapa saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi, jadi Anda tidak jawab. Kenapa dulu? Silakan dulu. Saya kasih kesempatan. Ini bukan. Hah? Ini bukan. Bukan bro, mana? Ini bukan. Ini apa? Genesis ini baca apa? Genesis ini dalam bahasa Inggris namanya apa? Aduh RK. Enggak, saya tanya kamu biar kita clearkan. Genesis ini apa? Di dalam Alkitab. Genesis ini sabar. Genesis ini apa? Kitab apa? Tanya, dijawab. Pade perhatikan ini. Genesis ini dalam bahasa apa? Artinya apa? Dijawab dulu. Kita pakai Alkitab. Ini aja. saya lagi jawab. Genesis ini kitab Kejadian kan? Benar nggak? Jawab dulu. Ini saya lagi jawab. Kau bilang saya jawab dulu, tapi saya mau kau ini Genesis ini apa? Iya, dijawab dulu di Ya mana? ini saya lagi pasalnya? jawab deh. Saya lagi Dalilnya. jawab nih. Kejadian 3 ini apa? Dalilnya bro, di mana? Ini Kejadian dalil bukan. Ini 15. Kejadian 3 ini dalil bukan. Kau minta dalil ini saya lagi tunjukkan nih. Kamu nggak lihat? Nggak masuk. Satu yang kutanya, satu yang Nah kau- ini kau dalil. Kau minta dalil, gua tunjukkan nih dalil nih. Jadi Dalil bukan. ternyata Pak Usta RK ini tidak jago sebenarnya. Kalau Oh, di udah clear roomnya kok. Udah sering selesai saya kok itu. sering saya nonton di Udah roomnya. kamu nggak ada datanya. Sekarang kalau esai Dia kau bawa nggak bisa Yohanes 5 jawab. ayat 35 kan? Hanya 2 pertanyaanku, hanya 2. Nggak, kamu bawa Yohanes 5 ayat 35 kan? Benar? Jangan nangis dulu bang, jangan nangis, santai aja. Kita kan Siapa yang berdiri. nangis? Kamu framing. Jangan nangis, jangan Yohanes nangis. 5 ayat 35 kau bawa kan? Esensi Allah itu suaranya tidak bisa didengar Jangan kan? nangis dulu bang RK. Benar nggak? Nah, bang RK jangan nangis Enggak, dulu. Yohanes 5 ayat 35 itu suaranya tidak didengarkan, betul atau Jangan tidak? nangis dulu, saya jawab Ya dulu ini ya, kita jangan diskusi siapa yang nangis deh. Jangan nangis dulu ya. Gak ada yang nangis lo ini. Gua air mata kagak keluar deh. Gimana sih dulu, lo? tenang Enggak, dan gua tenang. air mata kagak keluar. Lo bilang gua nangis, gua tunjukin data. Iya, makanya tenang dulu, tenang ya, minum air. dulu. Yohanes 5 ayat 35 kau mengatakan esensi Allah suaranya tidak didengar. Kureset nih milik Padehe waktunya. Ya. Tenang dulu. aja. Tenang dulu Gak ya. masalahnya Bang. framing terus nih orang nih. Tenang dulu Bang RK, tenang biar aku jawab sedikit ya. Tenang dulu ya. Waktu dia Boleh, masalahnya RK, kau diam dulu. Silakan. Ya. Reset. Tenang ya Bang RK ya, bahwa RK juga tidak menjawab pertanyaanku. Begitu abangku ya. Tidak menjawab pertanyaanku bahwa di mana Yesus disebutkan di Kejadian sampai Maleakhi. Selesai ya, tidak terjawab. Dan yang kedua tadi, kapan Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 itu? Ya, Anda tidak membaca juga, tidak mengeluarkan bantahan itu Bang RK. Makanya Anda hanya jago mutar-mutar saja. Jadi maksud saya begini Bang RK.
apakah Anda yakin bahwa Allah sudah berfirman kepada Yohanes di pasal 1 itu? Ya, sehingga Yohanes menulis kapan dan di mana, abangku. Jangan mengatakan nanti sudah tapi tidak ada dalil, karena aku baca-baca belum ketemu dalilnya Bang RK ya. Begitu Bang RK. Nanti Anda mengatakan tadi siapa Mesias? Ya Kristus lah, saya jawab sekarang. Itu hanya Yesus. julukan, nama, gelar. Berarti Biar Yesus Anda Mesias. paham. Biar Anda paham, itu hanya sebuah nama, hanya sebuah gelar. Sama seperti dikatakan, Yesus itu siapa? Guru, hamba, utusan. Berarti Yesus Mesias. Ya, sudah ku jawab, nggak Yesus usah Mesias. berulang-ulang. Jadi jawab pertanyaanku, di mana Allah berfirman kepada Yohanes bahwa firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Coba dijawab salah satu pertanyaanku, hanya 2 saja. Jangan mutar-mutar. Silakan abang. Berarti Yesus adalah Mesias ya? Udah clear ya? Udah clear kan Yesus Mesias kan? Silakan dijawab pertanyaanku abangku. Silakan. Nih, kalau lo bilang Yesus adalah Mesias nih, gue raba-raba nih. Lo Muslim atau bukan nih? Gue raba-raba. Ya, tapi gue rasa lo Muslim. Karena lo selalu di room ini ya. Ya, gue sadar lo Muslim. Karena lo takut ditanya imannya. Tuduhan Gimana sih? kotak kau itu. Udahlah, gak usah kalian berpura-pura bersandiwara dan buat drama di sini. Jangan abu-abu agama kalian, ya. Bukan Islam Nih, beliau. Dehe, kau perhatikan baik-baik Dehe. Jadi silakan kau bantah-bantahan dengan Ustaz Yusupe ini, karena nggak jelas. Kau buka surat 3 ayat 45, Dehe. Mana paham beliau? Ngapain kau Nah, bawa dia Quran paham, tuh? jangan pura-pura nggak tahu. Deh, kau perhatikan, biar kalian bantah-bantahan Mana balik paham nih, dia? Deh. Nih, Deh, Gak perhatikan. nyambung. Kenapa takut nih? Surat 3 ayat 45, udah. Isa Al-Masih diakui sebagai apa nih? Saya tidak paham itu kawan. Kan saya jujur. Udah mulai kalian, udah mulai kalian ya. Kau Apa perhatikan yang mulai? baik-baik. Di sini Islam pun mengakui dalam surah ayat 35 bahwa Isa Al-Masih adalah apa nih? Kenapa dulu Anda mengubah diskusi kita? Saya dari tidak Kristus? mau ubah. Ini korpus Quran ini. Ini korpus Quran. Isa adalah Mesias nih. Jadi kalian RK. baku debatlah di situ. RK, Aduh. kau kenapa bawa Al-Quran? Herannya kayak gitu. Enggak, kan Dari tadi kami gue iris tipis-tipis, bro. gini. Dari tadi kita gak ada bahas Quran, lalu kau lari ke Quran. Kenapa kau? Enggak, gue pingin nih bahas Quran juga. Gue pingin bahas Quran juga. Gue pingin bahas Quran juga. Karena gue Saya yakin nggak si Dea ngerti. adalah Apa Islam. hubungannya? Karena si Dea Hubungannya apa? adalah Islam kan. Deh Bukan, Islam. saya Kristen. Deh. Sekarang Benda. deh. Saya minta nih Deh ya. Ini sisa 2 menit ini ya. Kau tanyakan kepada Ustadz Yusupei sekarang. Tanyakan kepada Ustadz Yusupei. Ustadz, di dalam surah Al-Imran ayat 45. Habis ini kau tanyakan kepada Ustadz PI. Jangan minum air. Terlalu banyak Ustadz. Ya. Kau tanyakan kepada Pak Ustadz. Kenapa Isa Al-Masih dalam surah Al-Imran ayat 45 dikatakan sebagai Mesias? Jadi giliran kalian berdua yang berdebat sekarang, diskusi, baku tanya. Lah, pertanyaanku saja ada hanya 2 kau Lah tidak kan, bisa jawab. giliran Allah pada yang diskusi sekarang, Ngapain? Tanyakan kepada Ustadz, kenapa Al-Quran mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Ya, itu pertanyaan saya. Kita diskusi 3 arah dong. Berarti Seru nih, kan di sini juga ada Anda Islam nih. ngaku tidak bisa lawan saya, begitu? Kalau Anda ngaku, Di sini saya juga kan persilakan. ada Yahudi nih kan, dari si Yosef ini kan. Nah, Islam Pemilih, mengaku selamat Isa malam. sebagai Mesias. Ya, jadi kita diskusi 3 arah nih, biar enak nih. Iya, berarti Gimana, Anda bro? Mau mengaku nggak, tidak bro? bisa lawan saya. Saya persilakan Ya, mereka kalau ada mau. Kristen, ada Islam, ada si Dehe yang abu-abu. Loh, Nah, gimana Pak Ustadz? Mau abu-abu. nggak kita diskusi 3 arah nih? Berani nggak? Kacau nanti agak susah. Enggak, justru itu yang gue senang. Gimana bro? Biar enak tuh.
Iya, berarti Enggak di deh, sisi lo diam kita- dulu, lo kagak ada ilmu Sebentar dari dulu, tadi, lo berarti kagak ada diskusi ilmu. Kita berhenti di sini. Lo kagak ada ilmu. Sekarang deh, siapa? Pak Ustadz mau nggak? Nggak berani Kita lawan saya. kau jangan framing bilang saya kabur, Nggak gua masih di berani sini. lawan saya, Anda cari yang lain. Nah, Kalau kagak ada nggak ilmu dari benar tadi, Anda. serius. Nggak benar. Lo kagak ada ilmu. Sekarang gini, Anda tersungguh mau nggak dengan Pak pertanyaan Ustadz kita saya, lalu diskusi Anda tiga keagamaan di sini. Iya, Tentang Anda Isa tidak bisa Al-Masih. jawab pertanyaan saya lalu Anda kabur. Udah lo kagak ada ilmu, lo Nggak diam boleh aja, begitu. lo bersihin aja yang lain gitu ya. Ya, Saya harap boleh, kalau bro, tiga nggak keagamaan boleh. ya kita sama-sama lah di sini ya. Nggak boleh Jawab dulu begitu, pertanyaan. nggak boleh. Udah Mila, lo kurang akal, diam aja Mila. Nggak bisa begitu, Nggak usah RK. begitu. Kau jawab dulu pertanyaan Dehe, baru kau. Nah, itu kan turun dia. Nggak mau Bukan, dia jawab. sorry. Iya, nggak mau iya. Mohon maaf ya teman-teman, RK saya keluarkan karena apa ya, langsung menghina pribadi gitu ya kepada orang tua kita, kepada Bunda Mila. Nah makanya saya nggak suka kalau menghina pribadi itu. Oke, saya keluarkan. Kalau Saya masih mau- diskusi aja. Kalau udah menghina pribadi saya nggak mau. Ya. Sebenarnya saya mau konfirmasi dia tadi karena dia pakai Targum Yonatan, otoritas Yahudi punya loh. Itu Ya. dia. Di sini dikatakan, nanti kan tadi kan dia suruh baca Dehe, nanti saya suruh baca dia dari awal sampai akhir tuh. Bisa nggak? Dia Jangan cuma kata, hafalan. Joseph dia Jangan- hafalan. jangan cuman- Dia nggak bisa. Dia jangan cuma hafalan doang. kata, jangan cuma kata bimei malka meshicha. Banyak itu. Nah, pemahamannya dia salah tentang Targum Yonatan ini. Jadi dikatakan gini, ya kan? Dikatakan Utfafo Eishef Benach Uven Itetas. Sebenarnya ini bukan tulisannya Ibrani tapi dialeknya Aramaik. Itu yang dia salah paham. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya gini. And I will put enmity between thee and the woman. Dan aku akan membuat permusuhan antara engkau, itu ular, dengan perempuan, dengan Hawa. Dan antara keturunanmu, anak-anak lakimu, dan keturunan anak laki-laki perempuan itu. And it shall be, dan akan terjadi ketika anak dari perempuan, anak-anak perempuan itu, ya, banim, berarti banyak anaknya. Anak-anak perempuan itu, anak-anaknya Hawa itu menjaga Taurat, mitzvot di sini tulisannya, mitzvot of the law, mitzvot daripada Torah, they will prepare to smite thee. Maka mereka akan memukul engkau, ular atau setan, kepala ular itu. Tapi kalau mereka anak-anakmu melupakan Tauratmu, maka ular atau setan itu akan matuk kakimu. Bagimu tidak akan ada remedy, there is no remedy, tidak ada obat bagimu, selain ular atau setan. Tapi bagi mereka anak-anak Hawa, kalau mereka melakukan miswat atau perintah Torah, maka and they shall make a remedy for the heal in the day of the King Messias. Dan mereka akan membuat obat bagi luka di tumit mereka di hari-hari Raja Mesias. Jadi bukan Mesiasnya yang menyembuhkan mereka karena mereka melakukan Torah, melakukan firman Tuhan, maka dia bisa mengalahkan setan atau si ular itu di hari-hari Raja Mesias tadi. Nah, itu maksudnya. Salah. Jadi kesimpulannya dia itu cuma menghafal ya, kesimpulannya. Memang nggak bisa baca, cuma pura-pura aja bisa baca. Makanya tadi sebenarnya tadi kalau masih ada dia, saya mau konfirmasi, coba baca dari awal gitu. Nah, Bang Billy nggak ini sih, nggak ngomong. Karena Cuman apa? segini. Karena Cuman saya gini Bang Billy, kalau sudah sampai menghina ke pribadi, bukan diskusi lagi, kan saya malas sudah kayak gitu. Ya, Bunda Mila dia diam kau, bla 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 bla. Kok nggak bentak gitu? Karena kok. Ustadz, saya tadi sempat telepon sama Nandar, saya tanya, karena kalau saya mau kick orang, kita harus tahu dulu benar apa enggak. Ternyata dia memang hafalan Ustadz, dia nggak bisa bahasa Ibrani, itu dia nggak bisa. Makanya, jadi dia takut kalau saya jawab. Dia tahu saya pasti komunikasi sama Nandar. Targum yang dia baca itu bukan bahasa Ibrani, Aramaik.
Aramaik. Nah, itu dia. Oke. Apalagi Aramaik. Siapa yang bisa Saya bahasa mau- Aramaik zaman dulu? Saya mau sapa dulu Pak Pendeta Devi nih. Pak Pendeta, selamat malam. Iya, sabar dulu Bang RK, ini ada anak-anak di sini, bentar dulu ya. Iwan Pila jangan lupa follow-follow ya. Follow-follow. Ya, follow dulu yang ada di atas ya, Follow teman. dulu yang ada. Malam ini saya kasih bonus nih. Kasih bonus, saya agak lama buka roomnya. Karena ada Bang Billy juga, ada Pak Dehe, ada Bunda Mila. Ya. Karena mau puasa Ustadz, jadi kita bikin kajian. Ayo yang belum follow saya ya. Nanti ada Ustadz Iya. Dery, ada Ustadz, banyak lah yang lumayan-lumayan gitu. Biar kita tausiah Islam juga, jangan debat terus ya. Tadi itu dari lama itu aku pengen ketemu dia, pengen konfirmasi nih. Lu kan selalu pakai Targum Yonatan nih, dengan persepsi yang salah. Seakan-akan Targum Yonatan itu ngomong soal Yesus. Ini kan kacau. Ini benar-benar gila ini. Kitab orang Yahudi dipakai untuk pembenaran Yesus. Parah. Penyesatan. Sementara Mana RK-nya lagi? di dalam Targum Yonatan ini tidak ada kata Yesus di sini. Parah. Makanya kalaunya bahas kitab ya bahas kitab. Kalaunya sudah menghina ke orang tua kita, saya nggak terima gitu. Nggak mau saya turunkan gitu. Mohon maaf gitu ya. Berarti Gitu. adabnya kurang baik, RK. Kurang. Iya. Gitu. Kalau bom-bom tuh hormat lo sama saya bom-bom. Biar dia kencang gitu ngomongnya, tapi nggak berani. Halo Pak Devi, selamat malam. Iya, selamat malam. Bentar lagi Pak Ustadz. Saya masih apa nih? Masih Ngapain? Kau cewek lagi cebok gitu? sabar dulu oke ya. Oh lagi boker gitu ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta lagi boker rupanya. Kacau. Ustadz, dan satu hal lagi, dia kan bilang kalau Dehe ini kan Muslim. Teman-teman nih berapa puluh ribu, dengar saya, kalau dia sudah mualaf, tidak mungkin dia menyatakan dirinya Kristen. Tidak mungkin, itu berarti sudah murtad. Jadi Islam itu ada aturan sendiri. Nggak mungkin seorang Muslim berani mengakukan, semiskin, seburuk-buruk, seapalah orang Islam, tidak mungkin berani menyatakan dirinya bahwa dia Kristen. Apalagi dia pakai salib. Coba deh kau tunjukkan salib kau yang besar itu. Mana ada ceritanya ngaku begitu. Itu. Jadi dia cuma takut aja. Dehe itu udah jago banget sekarang nih. Kita bisa naikin lagi tuh RK, Bang Yusuf. Itu dia mau dinaikkan tuh, lagi cari. Kabur dia sama kau, tambah lagi. Nggak ada lagi. Lagi dia. Sudah lihat Bang Billy, mana berani RK. RK itu karena dia sudah terdesak, lalu dia mengalihkan. Iya bener. Ya, mengalihkan karena saya salibkan dia di sini Pak Ustaz. Salibkan dia. Mana ada orang Islam? Iya, saya salibkan dia. Karena beberapa kali saya ke room beliau itu tidak pernah dia naikkan sayap. Beberapa ada kali setengah jam menunggu, selalu dia live, saya tunggu nggak dinaikkan saya. Nah, makanya saya juga terima kasih Pak Ustaz udah ketemu kami di sini. Saya hajar habis dia. Nah, harusnya tadi kalau ada dia. Dari tadi dia nggak jawab kan? Apa pertanyaan kamu satu? Hanya Nggak dua jawab. pertanyaan saya, di mana dikatakan Yesus di kejadian sampai terakhir nggak ada. Dia nggak Bang punya, Dea. nggak jawab. Bang Dea, nanti saya kasih ya bahasa Ibraninya, bahasa Aramaiknya, Targum tadi dan artinya. Jadi kalau Oke, ketemu oke. dia lagi, nggak ada Oke. kata Yesus di situ. Dia Nggak ngarang ada. itu. Nggak ada. Ya, Targum ya, juga. Pak Yosef saya udah follow ya, nanti di DM saja. Iya harus Ini- harus dihajar. Mana Pendeta Devi mana ini? Iya, oke. Tahu. Open cam lah Pak. Udah kan bokernya tadi. Ngelak. Nah, iya. Ya ada anak-anak Pak Ustadz, makanya lama saya keluarkan dulu anak. Oke.
Ya, gimana Pak Ustadz? Ya, kenapa tuh? Ya, padahal ribut nyari sama RK. Kosa kata Yesus di kitab Perjanjian Lama nggak ada satupun ditunjukkan RK. Muter sana sini RK-nya. Bisakah Pendeta Depi menunjukkan kepada Padehe gitu kosa kata Yesus di Perjanjian Lama? Coba pikir ya, Bang Kalau di Yusuf. perjanjian lama itu ya, kalau langsung disebutkan nama Yesus, itu kan nama Yesus kan dari bahasa Yunani. Sedangkan kalau mungkin Bang Yosef nanti tahu itu kalau dari bahasa Ibrani adalah Yehosua. Nah, kalau nama Yehosua di perjanjian lama ada, ya. Yosua bin Nun itu adalah Yehosua. Artinya apa arti dari nama Yehosua itu adalah Tuhan adalah penyelamat, ya. Jadi sudah ada di perjanjian lama kalau itu yang ditanyakan ya. Tetapi kalau disebutkan langsung nama Tuhan itu tidak ada, ya. Tetapi nama yang sama, ya, nama yang sama ada. Yehosua itu artinya Allah adalah keselamatan. Karena namanya Jadi makanya tadi namanya Hosea, jadi, kan Pak? Iya. Namanya Hosea, jadi baru diganti sama Musa. Jadi Yehoshua. Iya, jadi cuman sayangnya tadi ya ketika Bang RK bertanya sama Pak Dehe, ya, apakah Pak Dehe mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Pak Dehe belum menjawab itu. Jadi begini Pak Dehe, artinya Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 24, ya, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, ya, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi akulah dia itu apa? Ya, akulah dia di situ merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14, ya, ego emi, atau kalau di bahasa Yunani. Ya, jadi kalau Anda tidak mengaku itu, Pak Dehe, makanya Bang RK tadi mengatakan, ya, kamu itu bukan Kristen, ya. Jadi Anda itu artinya sudah menolak kemesiasan Tuhan Yesus itu. Dia sebagai sang juru selamat. Karena Bang Yosef di sini, sekalipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah datang, tetapi di perjanjian lama itu mereka percaya bahwa akan datang sang Mesias itu. Benar nggak Pak Yosef? Nahon, betul. Itu kan. Jadi kalau Pak Dehe di sini tidak mengakui itu, dan saya tegaskan itu adalah dosa besar Pak Dehe. Jangan hanya mempertahankan ego kita di atas komal ini, kita mempertaruhkan keselamatan kita, itu nggak boleh, ya, nggak boleh itu. Bisa ditanggapi Pak Karena Dehe-nya? saya tahu. Saya tanggapi Pak. Tanggapi dulu. Ya, mungkin Pak Depi Jai tadi sedang menggendong anaknya, makanya dia tidak dengar di terakhir saya mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yesus. Saya sudah tanggapin terakhir. Kenapa saya lama-lamain menanggapi tadi? Karena RK itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya katakan tadi padanya bahwa apakah sudah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai ke Maleakhi, dia tidak jawab. Lalu dia menjawab judulnya manusia jatuh di dalam dosa. Yang Kejadian 3:15 itu nggak nyambung. Makanya saya lama-lamain jawab pertanyaan beliau. Karena saya katakan percuma saya jawab, karena dia juga nggak mau jawab pertanyaan saya. Lalu saya tanya lagi ke beliau, dari mana tahu Yohanes bahwa di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi saya tanya ke beliau, kapan Allah berfirman kepada Yohanes untuk menulis perkataan Allah ini? Dia juga nggak mau jawab, makanya saya malas
menjawab pertanyaan beliau. Malahan dia mengatakan, kamu adalah abu-abu. Ya terserah dia, abu-abu mau kuning-kuning saya, yang penting saya tetap pengikut Yesus. Begitu Pak Ustaz. Nah, sekarang tangkap itu. Ya, baik. Jadi puji Tuhan lah kalau Pak Dehe ya artinya masih mengakui ya bahwa Yesus adalah Mesias ya, Sang Mesias itu sendiri ya, puji syukur ya. Tetapi cuman tadi saya dengarkan, saya di bawah tadi itu ya, Pak Dehe tidak berani ya, sehingga Bang RK mengambil kesimpulan bahwa Pak Dehe itu bukan lagi kekristenan ya, karena kita semua orang Kristen di seluruh dunia sekalipun kita berbeda ya, tetapi tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias ya. Cuman hanya cara kita memandang, cara pandang kita masing-masing ya kan. Jadi kalau kita ya orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai Sang Mesias, itu adalah Sang Mesias itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang datang sebagai manusia ya. Jadi itu begitu banyak ayat Alkitab ya. Kalau pada bertanya sekarang di mana ya, ada ya, kalau di nubuatan ya, di Yesaya pasal 7 ayat 14 itu ya, sebelum Tuhan Yesus lahir sudah diberi nama apa itu, Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Itu namanya ya, Yesaya 7 ayat 14. Kalau Bang Yosef nggak percaya hal ini, karena kenapa? Kalau kita para nabi itu artinya kalau Bang Yosef nggak percaya itu, kalau kita bisa kan nggak diyakini oleh Bang Yosef, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu ya. Jadi kalau kami ya, mulai dari Kejadian sampai dengan Maleakhi itu kami percaya bahwa itu adalah firman Tuhan ya, firman Tuhan, dan di situ semua sudah tercatat ya, nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias, sang juru selamat itu ya. Jadi itu kira-kira apa dari saya. Oke, Ya, Bang Billy. ya monggo, punten ya gitu. Jadi tadi dibilang Mesias adalah Sang Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Kalian lupa dalam kitab Yesaya 11, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya, roh pengetahuan akan Tuhan ada padanya. Iya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan Mesias itu, dia adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu satu Yesaya. Nah, terus berbicara soal Mesias pasti raja kan? Betul Pak Depi, Mesias itu yang akan datang itu raja. Setuju ya? Raja. Iya. Raja, oke. Tunjukin di dalam seluruh tanah kitab orang Yahudi, ramalan nubuatan sang raja Israel yang akan datang, sang Mesias raja yang akan datang, namanya Yesus. Tapi kami tahu di dalam kitab kami, kitab para nabi, bahwa sang raja yang akan datang namanya bukan Yesus. Misalnya kita buka dalam Yeremia 30 ayat 9, Fe'afdu et asemelekem fe David malkam asyar akhim lahem, bunyinya. Kenapa saya tidak mau berdebat sama Bang Yosef di sini? Nggak ada gunanya. Karena kalau saya kutip nanti baik dari kitab Yesaya, ya kitab Daniel, boleh. Dan juga ya dari apalagi di Injil Perjanjian Baru, ya pasti Bang Yosef itu tidak menerima itu. Ya makanya artinya nggak ada gunanya, ya. Kalau saya kutip tadi, ya kan, Yesaya 7 ayat 14 itu sudah jelas di situ, ya, nama Sang Mesias itu, ya Sang Juru Selamat itu adalah Immanuel, yang arti adalah Allah beserta kita, ya. Di kitab Yesaya ini begitu banyak menjelaskan, ya, bahwa Sang Penebus di situ adalah Allah itu sendiri, ya. Kalau kita baca ada di Yesaya 48 ya ayat 17. Ya. Saya coba baca, Bang, ya. Jadi artinya kami tidak sembarangan mengutip Satu dulu, Yesaya 7 dulu. Kita bahas Yesaya 7 dulu.
Saya tuju dulu. Gimana? Kita satu-satu Yes. dulu. Saya tuju dulu. Oke, Yesaya boleh. 7. Di dalam Boleh. Yesaya 7 secara teks dan konteks cerita yang melatar belakangi kisah Yesaya 7 itu tidak ada Yesus, karena itu murni perang antara Yehuda yang rajanya adalah Ahaz yang sedang dikepung oleh dua kekuatan yang berkoalisi, Raja PKB Remalia dan Raja Retsin. Mereka sedang dikepung nih. Tapi Tuhan memberi assurance, memberi jaminan kepada Ahaz dan Yehuda, Immanuel, Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Kita di situ dalam ruang lingkup cerita di situ beserta dengan Ahaz dengan Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus 700 tahun kemudian. Nubuatan yang digenapi di dalam 2 Raja-Raja 15. 2 raja itu PKB Remali dan Raja Retsin dihabisi oleh kekuatan yang dikirim oleh Tuhan, Raja Tiglat Pileser ketiga. Maka selesai nubuatan Immanuel, Tuhan beserta kita, matilah 2 raja yang mengepung Yerusalem. Maka Tuhan beserta Yehuda. Amin fe amin. Tidak beserta Kristen. Tidak. Itu tidak ada Yesus di situ. Tidak ada Yesus dalam cerita. Iya. Background cerita Yesaya 7 nggak ada Yesus. Jujur. Ya, Baik. ada kan? Oke. Jadi begini Bang Yosef. Oke ya. Bang Yosef mengatakan tadi bahwa itu bukan merujuk kepada Yesus. Oke. Nggak ada Yesus. Betul. Oke. Oke. Pegang apa ya? Artinya narasi Yosef pegang ya. Oke. Sekarang ya, pertanyaan saya. Dijelaskan di ayat 14 itu, saya bacakan ya. Ya. Ayat 14. Oke, ya. Yesaya 7. Yesaya 7 ayat 14. Oke ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini nanti tergenapi di Lukas 1 dan Matius 1. Ya, Matius pasal 1 ya. Pertanyaan Di dalam cerita itu- sabar. Ya. Enggak sabar. Bentar dulu, Bang Billy. Ya, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Oke. Ibu dari Raja Ahaz ini apakah seorang yang perempuan yang belum punya suami? Artinya Raja Ahaz ini lahir tanpa ada suami. Di sini tidak dibilang perawan. Enggak, Bang Billy. Kayak gini, saya mau tanya juga Bang Billy, Immanuel itu apa merujuk ke Yesus gitu yang dibawakan Pak Pendeta itu tadi? Oke, kita jawab dulu. Pertama, ini nubuatan ini adalah anaknya Yesaya dengan istrinya. Ini Immanuel ini anaknya Yesaya. Bukan Kita tahu. Yesus. Bukan Yesus. Anak Yesaya Bukan adalah Pak Pendeta. Begini, belum dijawab Bang Yosef. Pertanyaan saya, saya jawab. ibu dari Raja Ahaz ini apakah Ibu atau seorang istri? perawan, ya, Ibu atau seorang istri? perempuan yang belum punya suami, sehingga Raja Ahaz ini lahir tanpa ayah gitu, secara biologis. Ini bercerita tentang anaknya Yesaya dengan istrinya yang seorang nabi ya. Ini bukan bercerita tentang Ahaz. Ini Enggak jujur ini, jujur ini. Ya, karena Anda mengatakan tadi ini tentang Raja Ahaz. Ya kan? Tentang Raja nubuatan Ahaz. ini, ya dengerin. Nubuatan ini diberikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Lihat ya, Nabi Yesaya adalah nabi bagi Yehuda, Israel Selatan. Jadi yang namanya Syar-Yashuf, anaknya Yesaya juga Syar-Yashuf, artinya the remnant will remain. Sisa-sisa itu akan tetap tinggal. Jadi di dalam kitab Yesaya 8 dikatakan anak-anakku itu adalah perlambang, tanda bagi Israel. Makanya Immanuel tanda bagi Yehuda, bahwa Tuhan beserta Yehuda. Syar-Yashuf artinya yang sisa akan kembali. Ya betul. Jadi itu semua adalah anak-anak Yesaya. Nah, perempuan ini adalah istrinya Yesaya. Nah, dia bukan perawan, tapi Alma. Di dalam teksnya bukan perawan. Kalau perawan memakai kata Betula dalam bahasa Ibraninya. Makanya disebut Alma, seorang perempuan muda karena dia sudah nikah, sudah
bersuami begitu. Sekarang saya Ayo tanya Pak balik, Pendeta, saya jawab ya. pemilik Saya sudah pemilik jawab. kitab pemilik kitab perjanjian lama saya undang nih. Ayo. Besok saya sudah jawab. Sekarang saya tanya, di mana Yesus di dalam Yesaya 7 situ? Di mana ada nggak Yesus namanya di situ? Ada nggak? Ya ada dong, ada. Saya Di mana buktikan namanya? ya. Mana? Bentar. Di Yesaya 7, di Yesaya 7, Yesaya 7. Iya. Baik. Ya, di mana Yesus? Bentar ya, saya putar kameranya dulu ya. Bentar. Ya, Yesaya Ini 7 ya. gara-gara kitabnya Spanyol, separuh nyolong. Di mana nama Yesus di dalam Yesaya 7? Di Yesaya 7 kan ada Raja Ahaz, ada Yesaya, ada Raja siapa? Ada Raja Retsin, PKB Remalia. Nah, Yesus di mana di Yesaya 7? Yesaya 7 ya. Besarkan Tadi saya katanya- Pak Ustadz. Oke. Yesaya 7 ya. Ya. Yesus. Iya ini ya. Oke, saya bacakan ya. 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 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kok ditutup kali ini Pak Ustadz? Aduh. Nggak bagus kayak gini, nggak bagus Iya. ya. Bagus kayak gini, nggak bagus ya. Nggak kelihatan ini Pak Ustadz, udah terhalang di apa di temanya itu ya. Oke ya. Nah, di Matius 1 ayat Bapak, jangan di 23. Matius. Jangan di Matius. Enggak sabar Yesaya dulu. Matius. Ya. Iya. Oke ini. Ya. Yesaya dan Yusuf. Nggak boleh. Kalau Immanuel, bentar dulu. Immanuel ini adalah nama lain dari Tuhan Yesus yang artinya adalah Allah beserta kita. Kata Yesaya Immanuel bukan. ini, ya, Yesaya bukan. gimana? Ada Yesus nggak di kitab Yesaya itu nama Yesus? Kalau nama Yesus tidak ada, tapi Immanuel yang saya kutip Terima di sini, kasih. ya, tidak ada, ya. Tidak ada. Mantap. Iya dong, iya. Iya, iya. Nah, tapi saya bisa buktikan bahwa Immanuel ini adalah merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya sudah kan kau bilang nggak Ya. ada, udah habis perkara, sudah bahas yang lain, udah. Enggak boleh begitu. Ya, jangan kau bilang nggak ada tadi, karena di sini konsisten, tidak Bang. ada disebutkan nama Yesus, ya. Karena nama lain dari Yesus itu adalah Immanuel. Ya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan juga Bunda Maria, diberi nama Immanuel, ya. Makanya Bang Yusuf, kalau kita klik bintang ini muncul Matius 1 ayat 23, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini nama lain dari Tuhan Yesus. Ya, berarti Immanuel adalah Yesus. Oke ya. Nah, kitab Matius di dalam kitab Yesaya ya, Yesus ya. Bagaimana? Immanuel adalah Yesus, tidak ada di kitab Yesaya, ya. Adanya di kitab Matius. Kalau nama Yesus tidak ada di situ, tapi Immanuel yang saya maksud di situ, karena Immanuel ini adalah nama lain dari Tuhan Yesus, dari Yesus itu. Ya, Yesus kan diambil dari kata Yehosua. Ya, kan artinya adalah Allah adalah penyelamat. Ya. Artinya Allah. Immanuel adalah Yesus, adanya di kitab Perjanjian Baru, betul? Iya. Ya, di dalam kitab Yesaya ada Yesus enggak? Tidak ada di situ, tapi Nggak Immanuel ada. yang ada. Nggak ada, ya udah. Satu lagi. Mau Bang Billy mau kayak gimana dipaksa Immanuel itu adalah Yesus? Betul nggak? Selaku pemilik kitab perjanjian lama pengartiannya ke Yesus kayak gitu.
Ya, jadi belum lagi nih ya, Yesus nggak bisa jadi Mesias. Kenapa? Karena dia harus mempunyai darah garis keturunan Yehuda. Yesus nggak punya darah Yehuda, karena dia bukan hasil dari hubungan intim antara Yusuf dengan Maria. Makanya Bang, baca silsilah itu ya, silsilah untuk menggenapi mantep ya, ini untuk silsilah. menggenapi. Mantep, ini- bentar dulu ya. Ini yang gue tunggu-tunggu nih silsilah. Wah, Oke, bentar ya. Untuk menggenapi semua nubuatan itu ya, karena di nubuatan itu adalah ya, lahirnya Sang Mesias ini dari keturunan Raja Daud. Ya, makanya Yusuf itu Ini ya, dan dia, juga ini Maria jurus. itu dari garis keturunan Raja Daud yang adalah suku Yehuda. Oke, oke. Oke, silakan. Sekarang Anda berbicara silsilah Yesus kan? Tadi kita bicara silsilah Yesus ya. Bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda. Ini silsilah Yesus ya, dalam kitab Matius 1. Di dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan, so all the generation from Abraham to David are 14 generation. Jadi ada 3 kali 14. Berapa? 14 kali 3 Bang Depi. 14 kali 3 ada berapa? 14 Kali 3.